Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan tentang cepat berhitung. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena beberapa hari ini saya tidak bisa mengupload video karena saya lagi disibukkan membuat aplikasi yang mirip sekali dengan aplikasi yang digunakan pada saat ujian CPNS. Dan saya sudah berhasil membuat 3 aplikasi itu. Yang berminat silakan pesan di grup Telegram, cari admin, langsung chat adminnya. Jadi saya akan langsung kirimkan ke kalian setelah melakukan registrasi dan kalian akan mendapatkan 11 ebook secara gratis. Ya, untuk mempersingkat waktu ya kita bahas soal yang pertama. Nilai dari 1/6 ditambah dalam kurung 1/6 dibagi 1/6 balas kurung ditambah 1/6 adalah A 1/6, B 1/3, C 1/2, D 1/5/6, dan E 1/2/3, ya kan? Untuk mengerjakan soal yang semacam ini kan maksudnya dalam kurung. Artinya kalian harus lebih fokus dulu ke yang dalam kurung. Jadi harus kalian kerjakan dulu ini. Ingat kalau kalian mendapatkan rumus yang semacam ini ada pembagian, maka ingat rumus yang semacam ini. A per B dibagi C per D, pembagian ini akan diubah jadi perkalian dengan syarat C dan D ini akan ditukar, sehingga hasilnya adalah A per D, ini A per D dikali ini awalnya C per D berubah jadi D per C dan berubah jadi perkalian. Ingat ya. Oke, kita lanjut. 1/6 kita pindahkan ditambah, ya kan, kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Ini kan pembagian, kita ubah jadi perkalian akan modelnya seperti ini, ya kan. 1/6 tetap 1/6 dan pembagian ini berubah jadi perkalian kali, sehingga 1/6 ini akan ditukar jadi 6/1. Jadi kalau bagi ya kan, tinggal 1/1 ditambah 1/6. Selanjutnya 1/6 ditambah, ini kan tinggal 1/1, artinya 1 bagi 1 sama dengan 1 kan, ditambah 1/6. Jadi hasilnya seperti ini, 1/6 ditambah 1 ditambah 1/6. Sehingga ini kan penyebutnya sama 6, jadi jumlah aja 1 ditambah 1 sama dengan 2 dan penyebut 6, jadi 2/6 dan 1 ini tinggal di depan, jadi 1 2/6. Ini masih bisa kita kecilkan, dibagi 2 dan hasilnya adalah 2 bagi 2 sama dengan 1, 6 bagi 2 sama dengan 3 dan 1/3. Hasilnya adalah 1/3 dan terdapat pada opsi B. Paham ya? Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal yang kedua ini adalah hitungan atau angka yang harus kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, saya tidak tulis opsinya ya. Jadi teknik untuk mengerjakan soal yang semacam ini adalah ubah ke desimal. Jadi ini angka pecahan diubah jadi ke desimal. Ini sudah jadi desimal, jadikan angka desimal, desimal, dan desimal. Sekarang yang 1/2 itu kalau diubah jadi angka desimal itu kan 1 bagi 2 sama dengan 0,5. Jadi sudah jelas ya, hasilnya adalah 0,5. Sekarang 0,6 kita nggak ubah karena sudah menjadi angka desimal. Kemudian 1/7 kita ubah menjadi angka desimal. Ini 1/7. 1 dikali dengan 7 sama dengan 7 ditambah dengan 1 sama dengan 8, tetap penyebut 7, jadi 8/7. Jadi 8 dibagi 7 nanti hasilnya 1,14. Ya, selanjutnya itu adalah 1/8. 1/8 itu artinya 1 dibagi 8, hasilnya adalah 0,125. Selanjutnya adalah 37,5%. Ini akan diubah jadi angka desimal sama dengan 37,5%. Persen itu kan sama dengan per 100. Jadi kalau saya hilangkan ini kan di bawah, artinya dia jadi penyebut. Jadi koma ini angka akan maju ke depan. 2 kali 1, 2. Ini kan ada 2. Kan? Jadi nilainya adalah 0,375. Ya. Jadi kalau kita urutkan mana yang paling terkecil, yang paling kecil itu adalah yang ada angka 0 di depannya dulu. Jadi 0,125 atau 1/8. Kemudian dilanjutkan lagi ini 37,5%, dilanjutkan lagi
1/2. Dilanjutkan lagi, yang terakhir adalah 1/7. Ya, jadi angka yang terkecil itu adalah 1/8, 37,5%, 1/2, dan 1/7. Ya, sudah jelas ya? Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Nilai dari 65% dari 1/13 adalah A 0,04, B 0,05, C 0,13, D 0,78, dan E 1,13. Nilai dari 65% dari 1/13. 65% ini dari itu kan kalau dalam matematika adalah perkalian. Jadi bentuknya akan seperti ini. 65% dikali 1/13. Kemudian 65% ini kalau kita ubah itu menjadi 65%, itu kan sama dengan per 100 dikali 1/13. Ya. Ini kan susah untuk menghitung. Nah, untuk mengerjakan dengan sangat sederhana, silakan perhatikan. Ini kan 65 dan 13, ini pembilang dan penyebut. Jadi kalau saya satukan ini seperti ini modelnya. Perkalian, ya kan? Jadi saya fokus dulu ke 65 dan 13. Saya untuk menyederhanakan aja. Yang 13 ini saya bagi dengan 13. 65 ini saya juga bagi dengan 13. Kalau saya bagi ini sama dengan 1, kalau saya bagi 65 bagi 13 akan dapatnya 5. Jadi 5/1. 5/1. Jadi setara dengan 5 saja. Ya kan, saya tulis 5. Jadi dia pembilang. Kemudian 1 dengan 100. Ya kan? Jadi per 100. Jadi 5/100. Artinya di sini kan ada koma. Jadi kalau hilangkan ini 1, 2, berarti di sini ada 0 dan di sini ada 0. Ternyata komanya di sini 0,05 dan hasilnya adalah 0,05 dan terdapat pada opsi B. Bagaimana? Cukup simpel ya untuk pengerjaan ini. Kita lanjut soal yang berikutnya. Nilai dari 1/3 dari 66,667% adalah ini A 0,8888, B 0,99999, C 1,3333, D 1,66667, dan E 1,999. Ya, untuk mengerjakan soal yang semacam ini kan angka desimal. Ini akan angka pecahan. Dan ini angka persen. Ya, ingat di dalam matematika itu ada istilah yang namanya pecahan istimewa. Pecahan istimewa itu misalnya seperti ini. Ini kan angka pecahan. Kalau diubah menjadi angka desimal akan jadinya 0,5. Artinya 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Kalau menjadikan persen itu sama dengan 50%. Itu adalah pecahan istimewa. Jadi kalau kalian mau menemukan pecahan istimewa ini, linknya saya simpan pada deskripsi video. Kalian bisa langsung lihat gambarnya. Kalian bisa hafal langsung supaya kalian bisa lebih mudah mengerjakan soal perhitungan yang semacam ini. Jadi ini yang dimaksud sebagai pecahan istimewa. Ada pecahan bisa diubah menjadi desimal, bisa diubah menjadi persen. Ya, kebetulan di sini kan ada 66,67. Ini dia. Ya. Ini kan susah sekali untuk dihitung. Jadi saya mau ubah dia menjadi angka pecahan. Ini dia. Ya, ini kan setara dengan 2/3. Ya, ini setara dengan 2/3. Oke, saya lanjut. Jadi saya ubah ini langsung. 1/3 itu kan 1 dikali 3 sama dengan 3, tambah 1 sama dengan 4. 4 tetap pakai penyebut 3. Jadi 4/3 dari itu sama dengan kali. Dan 66,667 itu setara dengan ini. 2/3. Jadi saya ganti aja 2/3. Ya, jadi kan saya tidak pusing lagi melihat angka yang sebanyak ini. Ya kan? Karena saya sudah ubah yang sama jenisnya, angka desimal dan angka pecahan dan pecahan. Ya kan? Selanjutnya, ini kan perkalian. Jadi bisa saya langsung kali aja nih. 4 dikali 2 sama dengan 8, 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadinya 8/9. Jadi kalau saya bagi 8/9 itu hasilnya adalah 0,888888. Ini hasilnya. Oke, terdapat pada opsi A. Jadi ingat, untuk mengerjakan soal yang semacam ini, kalian melihat angka pecahan dan kalian melihat angka persen, kalian harus ingat angka pecahan istimewa. Kalian bisa lihat pada link yang ada di deskripsi, sudah saya bagikan. Oke, kita lanjut soal yang terakhir.
Nilai dari akar 12,5 pangkat 2 dikurang 3,5 adalah A4, B3, C5, D12, dan E16. Nah, ingat kalau kalian melihat angka yang ini ada angka dalam kurung, ada pangkat 2-nya, dan ini ada pangkat 2-nya, maka kalian gunakan sifat yang semacam ini, walaupun ada akar. Kalian ini lebih dimudahkan, ya. Ingat ya, saya pindahkan dulu ini soalnya ke sini. Ini, ya. Coba lihat ini, gunakan sifat ini. A pangkat 2 dikurang A, B pangkat 2 ini kan sama dengan, ini setara dengan A, dan ini juga setara dengan B. Ini kan A pangkat 2, B pangkat 2 kan sama dengan, ini kan kurang. Sama dengan, maka diubah dalam bentuk yang semacam ini. A ditambah B dikali A dikurang B. Ya, jadi modelnya akan seperti ini. Ya, sama dengan 12,5 pangkat 2 dikurang 3,5 pangkat 2. Jadinya kita kan kalau mau ubah ini dulu kita pindahkan bagian di sini kan, penjumlahan ya kan. A itu kan ada 12,5, ini 12,5. Kemudian B itu kan 3,5. Jadi kita pindahkan 3,5 tanpa pakai pangkat. Ya kan, dikali. Jadi saya pindahkan dikali. Ini lagi saya kerjakan. A dikurang B. A itu kan 12,5 dikurang B itu kan 3,5. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian ini maaf masih akar. Kemudian 12,5 ditambah 3,5 itu kan 16. Ya kan? Dikali, ini kali. Kemudian 12,5 dikurang 3,5 itu kan 9. Ya kan? Jadi 16 dan 9. Kalau ini akar, ini kan masing-masing akar. Jadi 16, akar 16 itu kan sama dengan 4 dikali akar 9 itu kan sama dengan 3. Jadi akarnya sudah hilang. Jadi tinggal 4 dikali 3. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Sama dan terdapat pada opsi D. Ya. Cukup simpel kan untuk mengerjakan daripada kita harus pangkat 2 kan ini. Artinya 12,5 kali 12,5 dan 3,5 kali di 3,5 itu kan sulit. Jadi kalian harus gunakan sifat yang seperti ini. Karena ini sangat memudahkan untuk pengerjaannya. Ya. Ingat saja A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan A tambah 2 dikali A dikurang B. Ya kan? Ya. Jadi itulah tadi 5 soal yang terkait tentang soal hitung cepat dan beserta triknya. Semoga trik yang saya kasih ini bermanfaat. Dan jangan lupa jika kalian berminat mendapatkan 3 aplikasi chat 2021. Setiap simulasi itu durasinya adalah 90 menit dengan 100 soal. Ditambah dengan 11 ebook CPNS yang sudah saya gratiskan. Kalian bisa langsung masuk di grup Telegram yang ada pada deskripsi video. Kemudian kalian cari admin. Langsung hubungi admin saja untuk mendapatkan 3 aplikasi dan 11 ebook itu. Nah, semoga video ini bermanfaat. Semoga 5 soal ini menambah kemampuan kamu dalam menghitung cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.